Record ya. Oke, sip. Nah, jadi hari ini kita akan bahas tentang faktor markets. Kita akan lihat bagaimana equilibrium itu terjadi di pasar input. Karena kemarin kita sudah membahas equilibrium di pasar output. Oke. Nah, jadi a competitive firms input demands. Nah, jadi demands input atau demands. Jadi input itu seperti bahan yang digunakan untuk berproduksi, faktor produksi ya. Jadi input kita punya misalnya labor, capital, dan natural resources. Nah, jadi input itu kan ada labor, ada capital, sama natural resources. Nah, di sini kita ingin melihat bagaimana permintaan perusahaan terhadap faktor-faktor produksi tersebut. Nah, sebetulnya cukup simpel ya, karena a purely competitive firm, jadi a purely competitive firm is a price taker, jadi kita tahu kalau di pasar persaingan sempurna, di pasar output, itu semua penjual atau semua perusahaan itu price taker. Nah, competitive firm atau pasar persaingan sempurna untuk input itu juga sama. Jadi di pasar input, kalau dia persaingan sempurna atau kompetitif, nah, maka nanti perusahaannya itu juga price taker, baik dia di output maupun input market. Jadi perusahaan itu akan membeli tambahan unit input sampai extra cost of extra unit exceeds the extra revenue generated by that input unit. Nah, jadi dia akan terus menambah output itu sampai di poin di mana nanti cost untuk membeli input itu lebih besar daripada tambahan, jadi extra cost untuk membeli input kan berarti marginal cost itu lebih besar daripada marginal revenue. Jadi marginal cost dari menambahkan input I itu ketika dia sudah lebih besar daripada marginal revenue dari input I tersebut, nah itu perusahaan akan berhenti membeli output. Nah, stop buying more output, more input, sorry, bukan output. Nah, atau kita juga bisa melambangkan itu dengan MRP XI sama dengan WI. Nah, jadi ini adalah titik pembelian input yang optimum. Nah, jadi ini saya pakai warna merah misalnya. Nah, ini pembelian input optimum. Nah, jadi di sini MRPI ini apa? Ini adalah marginal revenue product. Jadi MR marginal revenue product ketika kita menambahkan input I. Nah, jadi marginal product ketika kita menambahkan 1 unit input I. Nah, WI ini apa? Nah, WI ini adalah harga dari input I tersebut. Nah, misalnya input I-nya itu adalah labor, ya maka harga dari labor kan wage. Nah, jadi bisa saja kita lambangkan W ini sebagai wage. Nah, itu perumpamaannya. Nah, tapi di sini supaya nggak bingung ya, jadi kita akan menyebut W itu sebagai harga dari input. Nah, jadi titik pembelian input yang paling optimum itu adalah ketika marginal product output I atau tambahan marginal revenue product input I atau tambahan revenue ketika kita menambah input I itu sama dengan harga dari I tersebut. Oke, nah nanti ketika MRPI itu lebih kecil, lebih besar daripada WI, nah ini kita stop buying di input. Stop buy input. Jadi ini ketika sudah di titik ini nggak usah ditambah pembelian input lagi, karena nanti kalau di sini kita harus berhenti membeli input. Jadi ini sebetulnya sama seperti ini ya. Oke. Nah, oke. Lanjut. Nah, for competitive firm, the marginal revenue of an input is, nah jadi untuk perusahaan yang kompetitif itu nanti marginal revenue untuk 1 unit input I itu sama dengan MRPI
XI sama dengan P dikali MPI XI. Di mana MP ini adalah marginal product dan I-nya ini adalah input I. Oke. Nah, kalau tadi di sini kita membicarakan tentang competitive firm, nah sekarang bagaimana input demand untuk monopolis, untuk perusahaan yang dia itu monopoli, bukan competitive firm. Nah, jadi what if the firm is a monopolist in its output market while still being price taker in input market. Nah, jadi gimana kalau misalnya ada perusahaan yang dia itu di output market adalah monopoli atau price maker, tapi dia di pasar input dia adalah price taker. Nah, nanti yang akan terjadi adalah, jadi kalau monopoli itu price maker ya, tapi dia di input market adalah price taker. Nah, suppose the firm used two inputs to produce a single output. Nah, jadi misalnya kita di sini akan menggunakan dua input, si monopolis ini dia menggunakan dua jenis input untuk memproduksi satu output. Nah, nanti the firm's production function itu seperti ini. Jadi ini adalah production function-nya ya. Y sama dengan fungsi dari X1, X2. So the firm's profit is, nanti dia akan punya formula profit seperti ini. Jadi dia punya pi X1, X2, karena dia menggunakan input 1 dan input 2 kan, sama dengan PY dikali Y dikurangi W1 X1 dikurangi W2 X2. Nah ini adalah harga dikali kuantitinya. Jadi harga dikali kuantitasnya. Kuantitasnya di sini dilambangkan dengan Y. Nah, yang di sini ini adalah cost dari input X1. Yang ini adalah cost dari input X2. Cost X2. Nah, jadi profitnya adalah P kali X, price kali quantity atau PY dikali Y. Jadi ini adalah jumlah barang yang terjual. Nah, dikurangi cost dari input X1, dikurangi lagi cost dari input X2. Oke. Nah, lanjut. Nah, jadi tadi kita sudah punya dua informasi, yang ini dan yang ini. Nah, sekarang untuk melihat bagaimana perusahaan monopoli itu nanti memilih titik input yang optimum, jadi di mana keadaan profit maximizing input level, nah itu nanti kita cari turunan pertama dari formula profit. Nah, turunannya di sini kita punya dua ya. Yang pertama diturunkan terhadap X1, yang kedua diturunkan terhadap X2. Nah, ini diturunin aja. Jadi si PY-nya ini dicari turunannya jadi DPY dikali Y dibagi DY. Nah, lalu ini delta Y per delta X1, ini karena Y itu kan fungsi dari ini kan, fungsi dari X1 X2. Nah, maka turunannya adalah delta Y delta X1 dikurangi W1. Nah, W1 ini karena W1 kali X1 diturunkan terhadap X1, maka dia adalah W1. Nah, yang X2 juga sama. PYY ini diturunkan jadi DPYY per DY dikalikan delta Y per delta X2, lalu yang W2 X2-nya turunannya adalah W2, sama dengan 0. Nah, ini adalah profit maximizing input level. Nah, jadi sama ya seperti kemarin ketika kita mencari profit maximizing output level, nah itu kita juga melakukan derivatif pertama dari profit terhadap quantity. Nah, tapi karena sekarang kita mencarinya di input level, maka kita melakukan turunannya profit terhadap input. Nah, jadi ini agak beda dari yang kemarin ya. Kalau kemarin diturunkan terhadap output, sekarang diturunkan terhadap input. Tapi yang sama adalah kita akan selalu mencari turunan pertama sama dengan 0. Oke. Nah, lanjut. Nah, jadi nanti MRP1 atau Marginal Revenue Product
untuk input X1 itu sama dengan ini DPYY per DY dikali delta Y per delta X1. Nah, ini sama dengan marginal revenue dikali marginal product X1. Nah, ini sama dengan W1. Nah, jadi ini kalau misalnya W1 dan W2-nya saya pindah ke right hand side, nanti jadinya seperti ini. Nanti jadinya W1-nya jadi positif di right hand side dan W2-nya juga jadi positif di right hand side. Jadi ini akan sama dengan ini. Nah, ini kalau ditransformasi bisa menjadi seperti ini. Jadi itu adalah marginal revenue Y dikali marginal product X1. Yang bawah juga sama. Jadi marginal revenue Y dikali marginal product X2 sama dengan W2. Nah, ini adalah titik level input yang optimum. Karena apa? Karena nanti tambahan revenue dan tambahan produk dari menambahkan satu input X2 itu sama dengan harga dari X2 tersebut. Oke. Jadi ini adalah titik input yang optimum. Jadi ini adalah tambahan revenue yang ini adalah tambahan produk ketika menambah satu unit X2. Nah, jadi ini adalah tambahan revenue ketika menambah satu unit X2, dan ini adalah tambahan produk ketika menambah satu unit X2. Nah, dia nilainya sama dengan harga dari X2. Nah, ini adalah harga X2. Nah, ini adalah titik level input yang optimum. Nah, di sini so the marginal revenue curve. Oke. Nah, di sini DPYY per DY itu sama dengan marginal revenue. Nah, marginal revenue di sini dia lebih kecil daripada P untuk semua Y yang lebih besar daripada 0. Nah, oleh karena itu marginal revenue product curve for a monopolist input is lower for all Y bigger than 0 than is the marginal revenue product curve for perfectly competitive market. Nah, jadi karena untuk perusahaan monopoli ini marginal revenue-nya itu lebih kecil daripada P. Nah, jadi kalau di perusahaan kompetitif itu kan kita tahu bahwa nanti MR itu sama dengan P. Nah, tapi kalau untuk monopoli, MR itu kurang dari P. Karena kan dia menentukan harga ya, dia bukan price taker, tapi dia price maker di output market. Nah, jadi nanti marginal revenue product, kurva marginal revenue produknya untuk monopoli, untuk monopolis input itu lebih kecil daripada yang perusahaan kompetitif. Jadi nanti kurva MRP monopoli itu lebih kecil daripada yang MRP kompetitif. Karena apa? Karena marginal revenue-nya dia kurang dari price. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Monopolist demand for input itu P dikali MPI. Oke. Nah, yang ini adalah price dikali marginal product. Yang warna kuning dan yang warna hijau adalah marginal revenue dikali marginal product. Nah, jadi misalnya WI ada di titik ini, jadi misalnya ini adalah harga dari input XI. Nah, maka nanti the monopolist demands fewer input than the perfectly competitive market. Nah, jadi ini adalah input demand untuk monopoli.
monopoli, sedangkan yang ini adalah input demand untuk competitive market. Competitive market. Nah, jadi ini kenapa dia permintaan inputnya adalah P dikali MP1, karena tadi saya sudah sebutkan ya, untuk competitive market, MR itu sama dengan P. Sedangkan untuk monopoli, MR itu lebih kecil daripada P. Nah, oleh karena itu dia punya demand yang lebih kecil daripada competitive market. Jadi misalnya harga inputnya di sini, maka nanti permintaan input untuk monopoli itu ada di sini, sedangkan permintaan input untuk competitive market itu ada di sini. Oke? Oh, nah sudah selesai rupanya materi yang untuk input market. Nah, jadi sangat singkat ya. Kalau ada pertanyaan silahkan sebelum saya pindah ke materi yang berikutnya. Oke, kalau nggak ada, saya akan move on ke materi yang berikutnya. Nah, karena materi untuk minggu depan itu slide-nya banyak banget, seratusan. Jadi kita cicil dulu ya untuk hari ini. Paling tidak sampai mana ya? Nah, paling tidak sampai trade in competitive market. Nah, tapi itu lumayan jauh juga ya. Paling tidak kita belajar dulu Edgeworth box hari ini. Oke, nah ini adalah materi untuk minggu depan sebetulnya, tapi kita cicil hari ini. Nah, jadi dalam chapter ini kita akan membahas tentang exchange. Nah, jadi kita akan bahas tentang pertukaran antara dua aktor dalam ekonomi. Nah, nanti kita bahas. Nah, jadi exchange, jadi misalnya ada dua consumer, ada consumer A dan consumer B. Nah, mereka berdua ini punya endowment of good one and good two. Jadi si consumer A punya endowment good one dan good two, dan consumer A punya endowment good one dan good two, consumer B juga punya endowment good one dan good two. Jadi misalnya endowment untuk consumer A itu adalah ini huruf Greek apa ya, saya lupa. Ya, anggap aja ini W gitu ya. Jadi WA sama dengan W1 A, W2A. Nah, yang untuk consumer B juga endowment B sama dengan endowment 1B sama endowment 2B. Nah, jadi misalnya si consumer A ini punya 6 good one dan 4 good two. Jadi dia punya 6 barang 1 dan 4 barang 2. Sedangkan consumer B dia punya 2 barang 1 dan 2 barang 2. Nah, di sini yang kita bahas tentang exchange, ini kita akan membahas bagaimana si A dan si B ini saling menukar endowment mereka. Jadi dari endowment yang mereka miliki, mereka akan melakukan pertukaran. Nah, itu yang akan kita bahas kali ini. Nah, dengan jumlah endowment A dan B, maka total quantities available, jadi di pasar atau di perekonomian itu jumlah barang yang tersedia untuk unit 1 itu adalah 6 ditambah 2. Kenapa? Karena si A punya 6 barang 1 dan si B punya 2 barang 1. Jadi 6 tambah 2 sama dengan 8 dan jumlah barang 2 di dalam perekonomian atau di pasar itu adalah 4 tambah 2 karena si A punya 4 barang 2 dan si B punya 2 barang 2. Nah, jadi di sini kita mengumpamakan bahwa di dalam perekonomian itu hanya ada dua aktor, si A dan si B. Dan nanti si A dan si B akan melakukan pertukaran berdasarkan endowment yang mereka miliki. Oke? Nah, di sini kita akan belajar konsep yang disebut sebagai Edgeworth box. Edgeworth and Pauli devise a diagram called Edgeworth box to show all possible allocation of the available quantities of good one and good two between two
consumer. Nah, jadi Edgeworth box ini nanti akan menunjukkan berbagai macam kombinasi dari berbagai macam kombinasi alokasi barang satu dan barang dua di antara dua consumer ini. Nah, itu seperti apa? Seperti ini. Nah, jadi kalau kita mau menggambar Edgeworth box, itu pertama kita gambar persegi panjang seperti ini. Nah, kalau sudah, nah kita untuk yang ini namanya sumbu horizontalnya atau ini panjangnya ya. Berarti kalau misalnya ini panjangnya, ini berarti lebarnya. Nah, di bagian yang horizontal ini kita jadikan ini sebagai daerahnya daerahnya barang satu. Nah, jadi ini adalah gutuan. Nah, jadi sepanjang sumbu horizontal ini adalah jumlah dari barang satu. Nah, kita tahu tadi si A punya endowment barang satu dan si B juga punya endowment barang satu. Si A punya 6, si B punya 2, nah dijumlahkan sama dengan 8. Nah, jadi sepanjang garis ini adalah jumlah barang satu yang maksimum jumlahnya adalah 8. Nah, untuk yang bagian tinggi, jadi ini adalah lebar, yang ini adalah yang tinggi. Nah, jadi untuk bagian tinggi, itu di sini adalah daerahnya barang 2. Nah, jadi ini adalah gutu, yang ini adalah gutuan. Nah, tadi kita di pasar, kita ada gutuannya si A dan gutunya si A dan gutunya si B, totalnya adalah 4 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, jadi nanti sepanjang garis ini jumlah maksimumnya itu adalah 6. Nah, nanti daerah yang berada di dalam kotak ini adalah the dimension of the box are the quantities available of the goods. Nah, jadi barang yang tersedia di pasar itu tertangkap di dalam kotak yang saya arsir ini. Nah, nanti Edgeworth box itu akan menunjukkan alokasi. Jadi nanti akan ada titik-titik di dalam kotak ini yang menunjukkan alokasi barang 1 dan 2 yang akan dimiliki oleh person A dan person B. Seperti itu. Nah, jadi tadi untuk yang lebarnya ini adalah good 1 dan untuk yang tingginya ini adalah good 2. Oke. Nah, visible allocation. Jadi what allocation of 8 units of good 1 and 6 unit of good 2 are visible. Jadi nanti alokasi seperti apa yang visible untuk 8 unit good 1 dan 6 unit good 2. How can all visible allocation be depicted by the Edgeworth box diagram? Nah, jadi kita akan melihat bagaimana Edgeworth box diagram akan menunjukkan alokasi dari pembagian barang tersebut. Oke, nah one visible allocation is the before trade allocation atau endowment allocation. Nah, jadi sebelum melakukan exchange atau trade itu kita lihat terlebih dahulu endowment allocation. Jadi berapa endowment si person A dan berapa endowment si person B. Caranya. Nah, di sini tadi kita tahu bahwa person A itu dia punya endowment 6 barang 1 dan 4 barang 2. Dan person B punya 2 barang 1 dan 2 barang 2. Ya kan? Nah, jumlah maksimum barang 1 di pasar adalah 8, jumlah maksimum barang 2 di pasar adalah 6. Nah, di sini, nah ini tadi endowment-nya ditulis di sini. Nah, sekarang kita, nah jadi tadi seperti yang saya bilang kan, jadi di sepanjang sumbu horizontal ini maksimum barang 1 adalah 8 dan di sepanjang sumbu vertikal ini maksimum barang 2 adalah 6. Nah, nanti cara kita melakukan alokasi untuk person A dan person B itu kita ambil satu ujung itu adalah miliknya person A dan ujung yang lain itu miliknya person B. Dan di titik yang paling ujung
itu adalah titik 0. Nah, oleh karena itu ini dilambangkan sebagai OA dan OB. Seperti itu. Nah, berikutnya. Nah, tadi karena person A itu punya 6 barang 1, nah maka misalnya kita tarik garis dari sini ke sini. Nah, ini jumlahnya adalah 6 barang 1. Nah, kita beri titik di sini dan dia punya 4 barang 2. Maka kita tarik garis di sini. Anggaplah ini adalah barang 2 yang ini adalah 4 barang 2. Nah, kita kasih titik di sini. Nah, ini adalah endowment allocation untuk endowment-nya person A. Nah, jadi di sini dia adalah endowment-nya person A. Endowment person A. Oke. Jadi endowment person A itu adalah yang berada di kotak tersebut. Dia punya 6 barang 1 dan 4 barang 2. Oke. Nah, lanjut berikutnya kita lihat ke person B. Nah, person B dia tadi punya 2 barang 2 dan 2 barang 1. Nah, jadi yang di sini juga ya, jadi di sini sumbu vertikal adalah barang 2, sumbu horizontal adalah barang 1. Nah, jadi dia punya 2 barang 2 dan 2 barang 1. Nah, maka yang di sini ini adalah endowment-nya person B. Endowment person B. Nah, jadi tadi kita sudah punya endowment person A dan endowment person B. Oke. Nah, ketika seperti ini, nah ini mereka belum melakukan exchange. Kenapa? Karena sekarang masing-masing masih memegang endowment-nya masing-masing. Nah, nanti Edgeworth Box ini akan memberitahu kita alokasi dari barang 1 dan 2 antara person A dan person B ketika mereka melakukan exchange. Nah, jadi pertukaran antara misalnya person B ingin menukar sebagian barang satunya untuk mendapat barang 2 dari person A. Nah, jadi misalnya seperti itu. Nah, ini ada ilustrasinya lagi. Nah, jadi endowment allocation itu nanti berada di titiknya adalah titik yang ini. Karena tadi yang di sebelah atas adalah endowment-nya B, yang ini adalah endowment-nya B, yang ini adalah endowment-nya A. Oke. Nah, more generally, jadi kita bisa kita bisa melambangkan seperti ini. Jadi ini jumlah barang 1 dan jumlah barang 2 itu adalah endowment 1 si person A ditambah endowment barang 1 si person B. Yang barang 2 ya tadi endowment 2 si person B, endowment 2 si person A. Nah, jadi yang garis ini adalah endowment barang satunya A, yang ini endowment barang 2-nya A, yang ini endowment barang 2-nya B, ini endowment barang satunya B. Nah, jadi seperti itu endowment allocation. Nah, jadi kalau misalnya si A dan si B akan melakukan exchange atau pertukaran, nah nanti jadinya misalnya kita punya X1A dan X2A itu denotes an allocation to consumer A. Sedangkan X1B dan X2B itu denotes an allocation to consumer B. An allocation is visible only and if only X1A tambah X2A itu lebih kecil daripada endowment 1A ditambah endowment 1B dan X2A tambah X2B itu lebih kecil sama dengan endowment 2A plus endowment 2B. Nah, jadi X1 X2 ini apa? Ini adalah X ini adalah alokasi ketika
si A dan si B melakukan exchange. Si A dan si B do exchange. Jadi ini adalah barang yang nanti akan dimiliki oleh person A dan person B setelah mereka melakukan exchange atau mereka melakukan pertukaran atau mereka melakukan trade. Nah, jadi sama aja ya, exchange atau trade. Nanti jumlah barang yang mereka miliki itu adalah X1A dan X2A dan X1B dan X2B. Nah, nanti mereka itu hanya bisa melakukan pertukaran, jadi nanti jumlah X yang akan dimiliki A sama B itu tidak bisa lebih dari endowment yang mereka miliki. Nah, jadi tadi, kalau misalnya endowment untuk barang satu itu adalah 8 maksimum, ya nanti barang satu yang ditukar antara A sama B itu nggak bisa lebih dari 8. Nah, tadi barang 2 kan jumlah total endowment-nya itu adalah 6, nah maka nanti jumlah barang 2 yang saling ditukar itu nggak bisa lebih dari 6. Nah, itu yang dimaksud dengan X1A plus X1B lebih kecil sama dengan endowment 1A plus endowment 1B. Sama juga dengan X2A tambah X2B lebih kecil sama dengan endowment 2A ditambah endowment 2B. Nah, jadi visible reallocation, jadi misalnya tadi kita punya endowment allocation itu di sini. Nah, terus sekarang si A sama si B itu melakukan pertukaran. Misalnya sekarang si B ingin menambah, si A sama si B melakukan pertukaran di mana A sekarang memiliki barang satu yang lebih sedikit. Jadi kan tadinya dia di sini, sekarang karena pertukaran dia akan memiliki barang satu yang lebih sedikit dan barang dua yang lebih sedikit. Nah, si B memiliki barang dua yang lebih banyak dan barang satu yang lebih banyak. Nah, misalnya mereka sepakat melakukan pertukaran seperti itu, nah nanti titik alokasi endowment tadi akan geser ke titik yang warna kuning ini. Nah, jadi yang warna kuning ini adalah alokasi yang baru. Nah, ini adalah reallocation of good one and good two. Jadi person A akan punya X1 sebanyak ini, dan punya barang satu sebanyak ini dan barang dua sebanyak ini. Person B sebanyak ini untuk barang dua dan sebanyak ini untuk barang satu. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi di sini Edgeworth box itu akan menunjukkan kepada kita bagaimana alokasi barang satu dan dua terhadap A dan B. Nah, jadi nanti pasti dia akan pindah dari titik endowment ini ke titik manapun yang A sama B sepakati. Nah, tapi notice bahwa nanti ini jumlah alokasinya itu tidak bisa lebih dari ini. Untuk barang satu dan untuk barang dua juga tidak bisa lebih dari ini. Oke. Nah, ini visible reallocation yang lain. Nah, misalnya sekarang si A ingin mengkonsumsi barang satu lebih sedikit, maka dia menukar barang satu dengan barang dua yang lebih banyak. Nah, sedangkan si B, dia sekarang mengkonsumsi barang satu lebih banyak dan barang dua lebih sedikit. Nah, maka nanti titiknya akan pindah ke sini. Yang tadinya di sini kan, tadinya di sini, sekarang dia pindah ke sini. Nah, ini juga visible allocation yang lain. Oke. Nah, jadi sebetulnya all points in the box, including boundary, represent visible allocation of combined endowments. Nah, jadi sebetulnya yang ada di dalam kotak ini, jadi selama pertukaran yang dilakukan itu nanti kombinasinya masih berada di dalam kotak, jadi di sini di semua kotak ini. Termasuk juga di ujung, jadi misalnya di ujung sini dan di ujung sini, nah itu dia semuanya merupakan visible allocation. Visible alokasi barang satu dan barang dua untuk person A dan person B. Selama dia masih di dalam kotak,
dia adalah visible reallocation. Nah, kalau misalnya dia di luar kotak, misalnya di titik ini, nah itu nggak visible. Karena apa? Karena kalau misalnya di titik ini, itu nanti berarti, itu nanti berarti X1A ditambah X2B, ditambah X1B, itu nanti lebih besar daripada endowment 1A ditambah endowment 1B. Dan X2A ditambah X2B itu juga lebih besar daripada endowment 2A ditambah endowment 2B. Nah, jadi yang di luar kotak itu not visible. Not visible. Tapi selama dia di dalam kotak, ini semuanya visible. Jadi yang di dalam kotak, all visible allocation. Double L ya, alokasi itu allocation. Oke. Nah, sudah. Nah, jadi sekarang kita sudah mempelajari bahwa semua yang ada di dalam kotak itu adalah visible reallocation. All points in the box, including boundary, tadi udah, which allocation will be blocked by one or both consumer. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan, alokasi yang mana nantinya yang diblok oleh satu atau kedua consumer, dan which allocation make both consumer better off. Nah, jadi nanti di antara semua alokasi-alokasi itu kita akan melihat yang mana yang akan diblok oleh consumer dan yang mana yang akan menguntungkan kedua consumer. Oke. Nah, sekarang untuk melihat mana alokasi yang paling optimum untuk kedua consumer atau yang membuat kedua consumer better off. Nah, jadi better off ini sama dengan optimum ya. Optimum. Nah, kita akan menambahkan faktor preference ke dalam kotak. Jadi kita akan menambahkan preference untuk consumer A dan preference untuk consumer B ke dalam Edgeworth box. Nah, mari kita lihat preference si consumer A. Jadi misalnya si consumer A itu punya preference seperti kurva indifference yang berwarna hijau ini. Jadi sumbu horizontalnya untuk barang satu, sumbu vertikalnya untuk barang dua. Nah, ini adalah endowment barang satu, ini endowment barang dua. Nah, dia punya preferensi seperti kurva yang berwarna hijau ini. Nah, jadi karena model kurvanya yang berwarna hijau ini bentuknya seperti ini, maka seperti yang sudah kita pelajari untuk indifference curve ya, itu kan more is preferred, dan berarti kalau more is preferred itu nanti semakin jauh dia dari titik original, jadi semakin ke sini, ke sini, ke sini, itu more preferred untuk consumer A. Jadi semakin jauh dari titik original. Oke. Nah, sedangkan sekarang kita lihat untuk consumer B. Nah, untuk consumer B, dia punya indifference curve yang seperti kurva yang berwarna pink ini. Jadi dia punya ini endowment untuk barang satu, endowment untuk barang dua. Nah, sama ya, karena ini sama-sama indifference curve, berarti sifatnya sama, semakin jauh dari titik original, itu maka akan semakin preferred si consumer B-nya. Sama kayak si consumer A tadi. Nah, maka kita akan memasukkan kedua preference ini, yang hijau sama yang pink di sini, ke dalam Edgeworth box. Nah, caranya gimana? Nah, caranya karena tadi di Edgeworth box itu kan gambarnya gini tadi. Edgeworth box itu kan gambarnya seperti ini. Ini si person B, ini si person A. Nah, maka indifference curve-nya person B ini kita balik. Ini kita balik. Nah, sedangkan yang A ini tetap. Nah, sedangkan untuk yang B kita balik. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita balik, maka nanti preference yang lebih
kombinasi yang lebih preferred itu pasti yang semakin jauh dari titik original kan. Nah, jadi nanti indifference curve-nya si person B itu dibalik seperti ini. Oke. Untuk mengakomodasi posisinya di Edgeworth box. Oke, ini box. Nah, untuk yang person A ini nggak usah dibalik ya, karena gambarnya sudah pas. Nah, nanti kita memasukkan preference ke dalam Edgeworth box itu caranya seperti ini. Jadi yang punya si consumer B, ini masukin aja kurva yang warna pink tadi, yang untuk consumer A ini masukin aja kurva yang warna hijau. Nah, kita bisa mulai awalnya dari titik endowment. Jadi misalnya ini adalah endowment B itu segini, dan endowment si A itu segini. Nah, nanti di titik ini gambar indifference curve, di titik ini gambar indifference curve, dan di titik ini juga gambar indifference curve. Jadi ini preferensinya si B, ini preferensinya si A. Nah, kalau sudah, nanti kita akan melihat di titik mana kedua indifference curve ini bersinggungan. Nah, jadi misalnya mereka bersinggungan di sini. Ini tadi titik endowment misalnya itu di sini. Nah, mereka bersinggungan di sini. Nah, an allocation of endowment that improves welfare of a consumer without reducing the welfare of another is Pareto improving allocation. Nah, jadi tadi kan kita bilang bahwa di seluruh Edgeworth box ini adalah possible allocation. Nah, dan kita ingin mencari alokasi yang membuat person A dan person B itu better off, yaitu adalah alokasi yang paling optimum. Nah, di sini kita punya istilah yang disebut sebagai Pareto improvement. Pareto improvement itu apa? Itu adalah alokasi dari barang 1 dan 2 tadi, di mana ketika satu consumer itu bisa better off tanpa membuat consumer lain itu worse off. Jadi misalnya si B ini dia ingin better off. Nah, jadi seperti tadi yang saya bilang, untuk B bisa jadi better off itu kan berarti indifference curve-nya akan geser lebih jauh dari titik origin. Jadi misalnya ke sini dan ke sini. Nah, ini selama ketika B geser itu si A itu tidak worse off atau si A itu tidak menjadi keadaannya lebih buruk. Nah, itu adalah keadaan Pareto improvement. Nah, nanti akan ada keadaan di mana ketika satu consumer itu mau better off, nah maka dia akan membuat consumer lain worse off. Nah, nanti keadaan seperti itu disebut sebagai Pareto optimum. Nah, tapi di sini kita membahas Pareto improvement, di mana ketika satu orang itu better off, itu tidak membuat orang lain worse off. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, where are the allocation of Pareto improving allocation? Nah, jadi alokasi Pareto improving itu di sebelah mana? Nah, mari kita lihat sama-sama. Jadi ini Edgeworth box kita, ini titik awal kita. Ini endowment allocation. Nah, di sini kan ada di antara, jadi si ini indifference curve-nya B sama indifference curve-nya si A itu punya interseksi di sini. Nah, nanti daerah yang berwarna putih ini adalah daerah Pareto improving allocation. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada dua indifference curve yang ketemu gitu ya, nah itu adalah bagian dalamnya ini, yang warna putih itu adalah daerah Pareto improving. Nah, since each consumer can refuse to trade, the only possible outcome from exchange are Pareto improving allocation. But which Pareto improving allocation will be the outcome of trade? Nah, Pareto improving allocation yang mana yang akan menjadi outcome of trade? Nah, di sini tadi kan seperti yang saya bilang, yang warna putih ini adalah the set of Pareto improving reallocation. Nah, ini zoom ini di zoom in gitu ya. Jadi ini adalah penampakannya yang lebih jelas di daerah yang putih tadi. Nah,
Pareto improving itu kan daerah yang putih, jadi kita bisa misalnya menggeser dari titik sini ke titik sini misalnya. Nah, nanti kalau misalnya kita geser dari titik ini ke titik ini, maka kita akan buat sepasang indifference curve tadi, indifference curve lagi. Jadi kita gambar di titik yang kedua ini, indifference curve-nya si B yang warna pink, dan indifference curve-nya si A yang warna hijau. Lalu kita buat interseksi lagi, mereka bersinggungan lagi. Nah, nanti Anda bisa lihat bahwa sekarang mereka juga punya daerah yang Pareto improving ini. Nah, nanti mereka akan bergeser lagi. Jadi misalnya, karena ada daerah yang Pareto improving, mereka akan geser lagi kombinasinya. Misalnya, aduh nggak kelihatan ya. Nah, misalnya ke sini lagi, lalu membuat titik baru. Nanti di titik baru mereka buat lagi dua indifference curve yang bersinggungan. Nah, nanti sampai di poin di mana tidak bisa bersinggungan lebih dari itu. Nah, nanti poin tersebut itu adalah Pareto optimum. Nah, tapi mari kita lihat. Nah, ini tadi ya, seperti yang saya bilang, masih bisa gain lagi di daerah yang berwarna merah ini. Nah, maka nanti misalnya titiknya akan pindah dari yang pink ke orange, dari orange ke yang warna putih. Nah, di yang warna putih ini, kita bisa lihat bahwa indifference-nya si A, indifference curve-nya si A yang warna hijau, dan indifference curve-nya si B yang warna pink, ya, jadi pink ini si B, itu mereka sudah bersinggungan di bagian yang melengkungnya. Nah, jadi kalau tadi di sini yang bersinggungan dari indifference curve-nya itu cuma bagian ujungnya, di sini juga bagian ujungnya. Nah, di yang warna putih ini akhirnya mereka bersinggungan di titik puncak si indifference curve. Jadi di bagian sininya dan juga di bagian sininya. Nah, sorry, gambarnya kurang bagus. Jadi, saya pakai warna yang sama dengan ininya aja ya, biar lebih enak. Jadi, misalnya ini si A, indifference curve-nya, nah sekarang indifference curve-nya si B, nah mereka itu bersinggungan di sini. Nah, di titik puncak kedua indifference curve. Nah, ini adalah yang optimum. Pareto, nah keadaan Pareto optimum itu yang seperti ini. Ketika titik puncak si indifference curve-nya A sama B itu bersinggungan, itu namanya Pareto optimum. Karena di dalam keadaan seperti ini, itu kalau misalnya one person is going to be better off, nanti the other person will be worse off. Oke? Nah, ini ada gambarnya yang lebih bagus ternyata. Nah, nanti kalau sudah bersinggungan seperti ini, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, indifference curve itu kan semakin jauh dari titik origin, itu kan semakin better off untuk si person yang punya indifference curve. Nah, jadi kalau misalnya si A ini mau geser ke sana, kan alokasinya masih bisa kan, karena ini masih di dalam Edgeworth box, jadi misalnya ini masih di dalam Edgeworth box, nah itu si A itu kalau mau geser ke sana itu bisa, nah tapi kalau dia pindah dari titik yang warna putih ini ke sana, nah itu nanti si consumer A itu better off, tapi si consumer B akan worse off. Sama juga dengan si B, kalau misalnya dia mau pindah ke sini, ke sini, ke sini, dan semakin jauh, nah itu nanti dia akan, si consumer B akan better off, tapi si consumer A itu akan worse off. Nah, oleh karena itu, titik yang warna putih ini kita sebut sebagai Pareto optimum. Oke? Nah, tadi seperti yang saya jelaskan ya, kalau misalnya si A mau pindah ke sebelah sana, nanti A is strictly better off, but B is strictly worse off. Nah, sama juga kalau si B mau pindah ke sini, maka nanti si B strictly better off, and A is strictly worse off. Nah, jadi Pareto optimality itu yang titik warna putih, both A and B, sorry. Jadi Pareto optimum itu adalah yang titik warna putih. Nah, kalau misalnya titik ini itu mau pindah ke sini, jadi mau geser ke sini, nah itu nanti A dan B itu kedua-duanya akan worse off.
Sama juga kalau dia akan pindah ke sini, nanti kedua-duanya juga worse off. Kenapa? Karena nanti titik interseksi antara indifference curve-nya A sama B itu tidak berada di titik puncak keduanya. Nah itu kan worse off then kalau misalnya dia berada di titik yang putih. Oke, nah ini udah dijelaskan di sini. Di sini keduanya worse off, di sini keduanya juga worse off. Nah, jadi titik ini adalah the allocation is Pareto optimal since the only way consumers welfare can be increased is to decrease the welfare of other consumer. Nah, jadi ini yang disebut sebagai Pareto optimum itu tadi ya, itu adalah titik di mana kalau satu consumer itu better off, nanti yang lainnya adalah worse off. Jadi sebetulnya tidak ada insentif untuk pindah dari titik yang berwarna putih ini. Oke. Okay. An allocation where convex indifference curve are only just back to back. Nah, only just back to back ini yang tadi saya maksud dengan bersinggungan di titik puncak. Nah, ini si varian ini di bukunya menyebut sebagai only just back to back is Pareto optimal. Nah, jadi back to back atau bersinggungan di titik puncak tadi adalah Pareto optimal. The allocation is Pareto optimal since the only way consumer welfare can be increased is to decrease the welfare of the other consumer. Okay. Okay. I think we should stop right now. So if you have any question, please ask me. Oops, sorry. Oke, kalau misalnya Anda yakin tidak ada pertanyaan, ya saya akan stop di sini karena nanti untuk yang berikutnya kita akan bahas Pareto optimal dan welfare. Konsep itu kita bahas tahun depan, maksud saya minggu depan, sorry. Aduh, pagi-pagi masih ngantuk. Nah, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, yakin nih nggak ada, ya udah berarti ini itu saja materi dari saya. Oke, sorry ya, saya kemarin pindah kuliahnya ke pagi-pagi di hari Kamis jam 7. Jadi saya nyalain video dulu. Nah, jadi kalau nggak ada pertanyaan, yaudah itu saja dari saya akhiri. Selamat melanjutkan aktivitas. Kalau belum sarapan, silakan sarapan. Oke, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Bu.